2023. Saya dari kelas 11D. Di sini saya akan sedikit memberitahu kalian tentang kerjasama ekonomi internasional. Yang materi pertama yaitu pengertian. Pengertian dari kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang dilakukan satu negara dengan negara yang lain dengan timbulnya perdagangan internasional, pertukaran sarana prasarana, produksi, serta hubungan utang piutang. Nah, itu merupakan pengertian dari kerjasama internasional, kerjasama ekonomi internasional. Nah, yang kedua itu ada dan materi yang kedua adalah bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional ada 5. Yang pertama bilateral, yang kedua regional, multilateral, antarregional, dan juga yang terakhir ada internasional. Nah, yang pertama itu adalah bilateral. Bilateral merupakan hubungan antar dua negara dengan tujuan saling menguntungkan kedua belah pihak. Nah, yang kedua regional, kerjasama antar negara-negara di kawasan yang melibatkan lebih dari 2 negara sekaligus. Nah, yang ketiga ada multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama antar negara yang dilakukan oleh beberapa negara yang jumlahnya lebih dari 2 negara. Nah, yang keempat antarregional. Kerjasama ini dilakukan biasanya antar 2 kelompok atau lebih yang bertujuan saling menguntungkan. Nah, yang terakhir itu kerjasama internasional. Kerjasama internasional ini merupakan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh 2 atau lebih negara merdeka berdaulat untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, yang ketiga, materi yang ketiga yaitu lembaga kerjasama ekonomi internasional. Lembaga kerjasama ekonomi internasional. Lembaga kerjasama ekonomi internasional dibedakan menjadi 2. Yang pertama lembaga kerja ekonomi di bawah naungan PBB, dan yang kedua di luar naungan PBB. Nah, contoh dari lembaga kerja di bawah naungan PBB yaitu ASEAN, IMF, dan World Bank. Nah, ya, contoh kerjasama ekonomi di luar naungan PBB yaitu OPEC, OECD, IGGI, dan CGI. Nah, lanjut ke materi yang keempat. Contoh kerjasama ekonomi internasional. Nah, contoh kerjasama ekonomi internasional yaitu ada ekspor-impor, jasa internasional, dan turisme. Ekspor-impor itu, yang pertama ekspor-impor. Ekspor-impor itu merupakan kirim dan menerima barang dari luar maupun dari dalam negeri. Kita mengekspor barang dan mengimpor barang dari luar negeri. Nah, itu merupakan bagian dari ekspor-impor jasa. Lalu ada jasa internasional. Jasa internasional itu merupakan jasa contohnya guru yang ada di Indonesia dipekerjakan di luar negeri. Nah, yang ketiga itu adalah turisme. Turisme merupakan rakyat luar yang datang ke negeri kita untuk sekedar melakukan destinasi atau liburan. Nah, yang masuk ke materi yang kelima yaitu manfaat kerjasama ekonomi internasional. Manfaat kerjasama ekonomi internasional adalah yang pertama mencukupi kebutuhan dalam negeri, yang kedua meningkatkan devisa negara, yang ketiga mempercepat masuknya arus investasi, yang keempat memperluas lapangan kerja, yang kelima memperkuat stabilitas ekonomi domestik, yang keenam menimbulkan penyebaran perdagangan, yang ketujuh meningkatkan kepercayaan pasar, yang ke-8 menimbulkan pertukaran teknologi, yang ke-9 meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dan tujuan pembentukannya kerjasama ekonomi internasional ini adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan struktur kegiatan ekonomi nasional, serta memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara. Mungkin sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata yang sengaja maupun tidak disengaja. Untuk itu saya tutup dengan terima kasih.
Sekian dari saya ucapkan terima kasih.